Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfatia Febriana Halim dari kelas C 2018 akan menjelaskan tentang perbedaan sistem pendidikan antara negara Indonesia dan negara Jepang. Jepang memiliki sistem pendidikan yang baik di dunia, dikarenakan Jepang sudah memiliki banyak fasilitas yang mendukung dan juga sumber daya manusia yang mumpuni. Negara Jepang dijadikan patokan oleh negara berkembang sebagai kiblat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki kualitas pendidikan yang kurang baik. Menurut PISA, negara berkembang yaitu negara Indonesia saat ini berada pada daftar ke-72 dari daftar 77 negara, dikarenakan kompetensi guru dan sistem pendidikan yang masih rendah di Indonesia. Berikut merupakan perbandingan antara sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan sistem pendidikan yang ada di Jepang. Yang pertama, jam sekolah. Jam sekolah di Jepang dimulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 15, sedangkan di Indonesia dimulai pada pukul 7.15 sampai dengan pukul 15.15. Di Indonesia lebih lama 1 jam. Di Jepang apabila siswa datang terlambat maka akan dimintakan surat perjanjian untuk tidak mengulanginya lagi. Di Indonesia siswa diberi hukuman seperti berdiri di tiang bendera, menyambat rumput, dan lain-lain. Yang kedua, etika dan kedisiplinan murid atau siswa di Jepang baru mengikuti ujian mata pelajaran ketika sudah berada di grade 4 atau setara dengan anak yang berumur 10 tahun. Dikarenakan pada usia 3 tahun awal, anak-anak diberikan pemahaman yang penting berkaitan dengan tata krama, cara berperilaku sehari-hari, serta nilai sopan santun. Di Indonesia, kedisiplinan masih harus ditingkatkan lagi, begitu juga etika yang mengalami kemerosotan. Bahkan di Indonesia sangat sulit bagi anak untuk mengantri ketika berbelanja. Yang ketiga, bidang studi pelajaran yang ada di sekolah. Bidang studi pelajaran dipelajari di Jepang lebih sedikit dibandingkan dengan mata pelajaran yang ada di Indonesia, sehingga siswa bisa lebih fokus ke mata pelajaran yang ia senangi. Di Indonesia, siswa diharapkan bisa menguasai semua mata pelajaran. Hal ini membuat siswa merasa tertekan dan merasa jenuh di sekolah. Yang keempat, pola pikir siswa. Murid di Jepang lebih banyak diajarkan bagaimana memecahkan suatu masalah atau problem solving, berpikir lebih kritis dalam proses pembelajaran. Di Indonesia, anak-anak lebih sering diajarkan untuk menghafal oleh guru yang ada di sekolah. Yang kelima, transportasi. Murid di Jepang lebih disarankan untuk berjalan kaki ke sekolah, menggunakan sepeda atau menggunakan sarana transportasi umum. Di Indonesia, banyak siswa yang ke sekolah membawa motor atau mobil pribadi. Di Jepang, anak-anak berjalan kaki atau mengendarai sepeda agar lebih sehat dan bersemangat pergi ke sekolah. Yang keenam, perlengkapan sekolah. Di sekolah anak-anak Jepang apabila memasuki kelas menggunakan sepatu khusus di sekolah agar kotoran tidak masuk ke dalam lantai sekolah. Siswa juga menggunakan tas yang diberikan dari pihak sekolah. Di Indonesia, anak-anak menggunakan barang-barang mewah untuk pergi ke sekolah dan itu memperlihatkan kelas anak-anak mana yang kaya dan yang mana yang kurang mampu. Yang ketujuh, menu makan siang. Siswa di Jepang setiap makan siang selalu memakan makanan yang sama dan juga minuman-minuman yang sama bersama dengan gurunya di dalam kelas. Sedangkan di Indonesia, siswa makan makanan yang disukainya sesuai dengan seleranya. Di Indonesia, anak-anak bisa dengan bebas apakah ingin membawa makanan dari rumah ataupun jajan di sekolah. Yang kedelapan, kebersihan sekolah. Di Jepang, siswa setiap pulang jam sekolah, jam 3 sore, anak-anak bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah yang disebut dengan osoji. Tidak ada petugas sekolah yang bertugas untuk membersihkan lingkungan sekolah. Di Indonesia, anak-anak membersihkan sekolah di pagi hari sebelum masuk ke kelas. Yang kesembilan, seragam sekolah. Siswi di Jepang menggunakan pakaian yang seperti baju pelaut dan laki-lakinya menggunakan seragam seperti militer. Bajunya tebal dan lengan panjang. Di Indonesia memiliki baju seragam yang berbeda-beda, seperti merah, putih, batik, dan juga pramuka. Sistem pendidikan Indonesia lebih mengedepankan kekayaan kognitif peserta didik, seperti nilai akademis, nilai ujian, dan nilai ulangan harian lainnya. Sistem pendidikan Indonesia kurang mengedepankan aspek efektif dan kognitif. Hal ini perlu ditingkatkan lagi agar pendidikan di Indonesia lebih maju dan lebih berkembang ke depannya.
Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kesempatan yang luas untuk belajar dari negara-negara maju seperti negara Jepang. Negara Jepang terkenal dengan sistem pendidikan yang bagus dan juga teknologinya yang berkembang pesat. Sistem pendidikan di Jepang merupakan sistem pendidikan yang unggul. Jepang sebagai negara maju memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa ditiru oleh negara lain, seperti sistem pendidikan di Jepang yang juga memperhatikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Sopan santun, tata krama, kedisiplinan, serta menanamkan nilai-nilai norma sejak dini. Nilai rapot dan ujian tidak terlalu penting, hanya digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi, masuk SMA, ataupun masuk SMP. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.